yang jelas pertanyaannya, karena kalau yang itu kan sudah diucapkan. Apa pertanyaannya? Nah, tanggapan saya, mungkin bagaimana pandangan Bapak penyelesaian kasus korupsi dan kolusi nepotisme segala macam yang sampai saat ini belum terselesaikan, dan pada masa PJPP pada Repelita ke-6 kemarin juga hal itu tidak terselesaikan. Bahkan mungkin sampai berapa tahun lagi kita harus menunggu persoalan itu bisa selesai. Itu. Saya kira masalah kolusi, korupsi, dan nepotisme ini memang juga menjadi harapan dari APRI. Dan saya kira semua 5 fraksi mengungkapkan itu di majelis. Ini semuanya masalah, ini semuanya kebutuhan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tidak berarti bahwa selama ini tidak berusaha untuk ditanggulangi. Namun hanya saya katakan, memang harapan-harapan untuk menuntaskan itu tidak seperti kita membalik tangan itu ya. Ini saya kira perlu kalian sadari. Pada saatnya kalian terjun nanti di dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang sebenarnya maksud saya, ternyata kalian akan merasakan tidak begitu mudah untuk memperbaiki suatu situasi. Kepala kita ini terlalu banyak yang bermacam-macam, moral kita ini terlalu banyak yang bermacam-macam. Tapi tidak berarti bahwa kita berhenti untuk menanggulangi apa yang tidak bagus. Saya kira di lingkungan ABRI, saya kira kita berusaha untuk menuntaskan yang ini, tetapi sampai kapan kita tidak bisa menjanjikan. Tidak berarti bahwa kita tidak mau bekerja yang seperti itu. Janganlah curiga pada orang. Jangan terlalu mudah kita curiga pada orang. Yakinlah bahwa di negara ini masih banyak warga negara yang ingin berbuat baik. Saya katakan masih banyak warga negara yang ingin berbuat baik. Bukan hanya segelintir yang ingin berbuat baik, masih banyak yang ingin berbuat baik. Saya kira itu jawaban saya. Dan kalau kalian tahu bahwa masalah kolusi, korupsi, dan nepotisme, negara mana sih yang betul-betul sudah bersih? Ya, tapi tidak seperti di negara ini, Pak. Ya, karena kebetulan Anda hidup di sini, Anda bisa berkata demikian. Ya. Nah, sekarang kita jangan saya agak potong sedikit. Sekarang kita nggak usah perlu bicarakan persoalan-persoalan yang memang sudah terjadi dan itu klasik. Sekarang kita minta penyelesaian, bentuk penyelesaian konkret dan segala macam. Yang itu saya rasa yang lebih dibutuhkan saat ini. Ya, kalau menurut saya persoalannya adalah persoalan sistem, gitu. Persoalan ketergantungan seorang pemimpin itu akan membuat sistemnya sendiri. Itu persoalan-persoalan itu. Menurut Bapak sendiri gimana dengan tanggapan saya? Saya katakan tadi bahwa sampai dengan ini kita setelah berusaha untuk memperbaiki situasi yang ada. Ya. Saya kira sampai dengan yang terakhir pun itu ada reformasi bidang ekonomi, saya kira sudah dilaksanakan. Kemudian di dalam pembahasan RGPHN pun itu ada beberapa masukan-masukan dan saran-saran dari beberapa rekan itu. Ada 5, ada 3 saya kira agenda yang kita setuju untuk kita masukkan, misalnya dalam masalah undang-undang pemilu. Saya kira ini hal-hal yang kita akomodir untuk kita laksanakan. Mungkin dirasakan terlalu sedikit yang kita akomodir, tetapi saya ingin mengingatkan lagi kembali pada adik-adik sekalian, menciptakan suatu reformasi tidak begitu gampang kita hanya mengatakannya. Ya. Ambil contoh reformasi yang dilaksanakan oleh Uni Soviet. Saya kira reformasi Uni Soviet yang dilaksanakan itu begitu indah seperti Fata Morgana. Mungkin sama dengan ada di benak adik-adik sekalian, itu yang kita inginkan. Tapi apa yang terjadi? Hilang Uni Soviet dari peta politik dunia. Ada. Berkeping-keping dia, perang saudara lagi di antara keping-kepingan itu. Nah, tapi tidak berarti bahwa kita tidak mau untuk perubahan. Itulah yang saya katakan, oleh ABRI mengatakan kita mentolerir perubahan yang gradual. Jangan kita terlalu a priori terhadap perubahan yang gradual. Karena saya melihat di samping kita melaksanakan perubahan yang gradual, mungkin moral bangsa juga kita perlu perbaiki. Saya sangat respect pada adik-adik sekalian yang betul-betul secara damai menyampaikan aspirasi. Ini saya kira suatu contoh buat generasi muda yang kita akan datang. Tidak begitu mudah misalnya mengkoreksi yang lain, tapi pada saat yang bersama justru berbuat yang nggak benar juga. Saya sangat respect dan mudah-mudahan juga rekan-rekan yang lain, dan yakinlah kalau kita sabar, katanya Tuhan itu akan melimpahkan lebih lagi apa daripada kita alami sekarang. Ini saya kira jawaban saya. Mungkin ada tambahan? Kalau Bapak melemparkan, ada yang ingin tambahkan? Ya, silakan.
Kalau Bapak melemparkan sebentar dengan kapan berhasil, saya tidak pesimis sama sekali, tapi saya ingin mengatakan fakta bahwa telah 52 tahun pembangunan berjalan selama masa kemerdekaan, dan telah 31 tahun setelah Orde Baru. Teman-teman dan wakil-wakil rakyat yang ada di sini sudah merasakan kira-kira ada berapa negara yang kita mempunyai starting point yang sama dengan titik nol, tapi tinggal menjauhi kita. Rasanya kalau itu yang kita lihat, kita harus berkata, kita kemana selama ini? Mungkin seperti itu. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Saya menghargai apa tadi yang Bapak sampaikan, bahwa untuk mengadakan reformasi bukanlah permasalahan gampang, bukan persoalan mudah. Tapi saya pikir pada itu Pak. Saya pikir di sini sekarang kita bicara tentang kesungguhan. Kesungguhan bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah kolusi, korupsi, monopoli. Saya pikir Bapak tadi belum menjawab secara konkret apa sebetulnya yang Bapak lakukan sebagai wakil rakyat kami rakyat datang ke sini untuk minta penjelasan Bapak. Apa yang kira-kira Bapak lakukan? Langkah konkret apa untuk mencegah kembali ada kolusi, korupsi, monopoli?